Salam saudara-saudara, kita jumpa lagi saatnya menabur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami masih merayakan Natal-Mu. Berkati kami ketika kami mau membaca merenungkan firman-Mu yang menolong kami untuk mempersiapkan khotbah. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bacaan kita Natal 26 Desember adalah Lukas pasal 2 ayat 21-40. Temanya ketaatan membawa pengenalan yang benar kepada Tuhan. Kehadiran keluarga Yesus dan bayi Yesus di bait Allah untuk melaksanakan 3 upacara sekaligus. Pertama, sunat. Itu terjadi pada hari ke-8 seperti yang diperintahkan Allah kepada Abraham. Kejadian 17 ayat 9-14. Dan seperti yang ditentukan oleh hukum Musa, Imamat pasal 12-13. Terkait dengan sunat adalah pemberian nama anak. Lihat Lukas pasal 1 ayat 59-63 dan pasal 2 ayat 21. Kedua, persembahan anak sulung. Harga penebusan untuk anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan atau lebih telah ditetapkan pada 5 shikal tempat kudus dalam Bilangan 18 ayat 16. Ternyata persembahan anak sulung tidak pernah terjadi lebih awal dari 31 hari setelah kelahiran. Ketiga, upacara penyucian Maria yang diwajibkan oleh hukum setelah kelahiran seorang anak. Dalam Imamat pasal 12 kita diberitahu bahwa seorang wanita secara seremonial najis setelah melahirkan seorang anak. Untuk anak laki-laki, perempuan itu najis selama 7 hari dan tidak dapat masuk ke tempat kudus selama 33 hari lagi. Untuk anak perempuan waktunya berlipat ganda. Dia najis selama 14 hari dan tidak dapat masuk ke tempat kudus selama 66 hari. Pengorbanan 2 burung tekukur menunjukkan bahwa Maria dan Yusuf adalah orang miskin, karena ini adalah makanan bagi orang miskin. Imamat 12 ayat 6-8. Kita menemukan sebuah gambaran keluarga yang taat pada hukum agama. Dengan demikian segala keraguan Yusuf tentang Maria, segala soal internal mulai kehamilan Maria sampai kelahiran Yesus sudah usai. Secara legalitas Yusuf sudah berdiri sebagai seorang ayah yang sah. Dia pasang badan bagi anaknya Yesus. Tetapi teks ini mau mengatakan bagi kita bahwa Allah sedang berdiri bersama Yusuf dan keluarganya. Kehadiran Allah melampaui upacara-upacara keagamaan. Legalitas surgawi jauh lebih kuat dari sekedar aturan dan legalitas yang diciptakan agama manapun. Dan kehadiran Allah secara misteri hadir pertama dalam sosok Simon. Siapa dia? Latar belakang hidupnya kita tidak tahu. Dia seperti Melkisedek, sang imam besar yang muncul dalam perjanjian lama dan memberkati Abraham. Tidak ada keterangan lain menyebut Simon selain ia orang benar dan saleh yang menantikan penghiburan. Bisa jadi ia adalah salah satu orang dari kelompok yang sedang menanti-nantikan Mesias. Akhirnya dia dipenuhi Roh Kudus dan tidak akan mati sebelum melihat Yesus. Dengan suatu tindakan penyambutan, Simon menggendong bayi Yesus. Saudara, jangan kaget. Anak-anak yang kecil itu, hal yang harus ia nikmati adalah nyaman dalam gendongan. Allah sedikit manja untuk menunjukkan bahwa memang itulah sifat Allah. Sampai masa tua pun aku akan menggendong engkau. Apa yang dilakukan Simon mengingatkan bagaimana seorang anak digendong saat dibaptis, bahwa baptis memiliki nilai simbolik. Allah bukan saja memeteraikan, tapi ia juga akan menggendong hidup saya dan saudara sampai batas kekuatan. Semua yang diucapkan Simon tidak salah, bahkan sampai pedang menembus jiwa Yesus yang membuka mata hati semua orang. Simon berbicara tentang masa depan, dan inilah makna baptisan. Ketika membawa anak-anak kita membawa masa depan anak-anak kepada Tuhan. Sekarang orang tua menggendong dengan cinta kasih. Ada saatnya anak akan melepas gendongan dan mandiri dalam hidupnya. Tetapi Yesus yang akan lepas dari gendongan akan menggendong semua orang berdosa, bahkan menggendong pedang dosa dalam jiwanya, agar kita benar-benar dibaptiskan dalam anugerah keselamatan. Natal adalah Allah yang memeteraikan hati, membuka tangannya untuk menggendong orang percaya dalam kemuliaan. Lalu muncullah Hana. Kadang saya tergoda untuk mengingat Hana sebagai ibu Samuel yang berdoa di rumah Tuhan. Namun Hana yang ini berbeda. Ia berasal dari suku Asher yang hilang. Ia seorang nabi yang pernah menikah 7 tahun. Lalu suaminya meninggal dan sekarang ia berusia 84 tahun.
Ia selalu menanti dan ia selalu berdoa dan berpuasa. Apakah kita tidak terpukau dengan kehadiran seorang janda? Berapa banyak anak-anak yang dibaptis tanpa tanggung jawab orang tua, atau paling kurang ayah yang tidak bertanggung jawab atau meninggal dunia. Allah memulai Natal dengan kesetaraan. Saat Simeon datang sebagai laki-laki dan Hana hadir sebagai perempuan, semua orang berhak menyambut Yesus. Yang berbeda dari kehadiran Hana ialah tak ada satu kata pun yang ia ucapkan. Jika Simeon menunjukkan visi dalam kata-kata, maka Hana menunjukkan visi feminis dari sejati Allah yang selalu tabah menghadapi manusia. Pedang yang menembusi jiwanya akan dinikmati seperti seorang ibu yang tabah dan sakit demi anak-anaknya. Hana menggambarkan sikap Allah sekaligus membawa penghiburan bagi Maria, ibu yang sudah payah melahirkan dan ibu yang juga akan susah dan menangis menyaksikan kematian putranya. Baptisan mesti memiliki dimensi kasih Allah. Sikap kepasrahan kepada Allah adalah jalan penyerahan kita bagi masa depan anak-anak. Kita bukan hanya menabiskan anak-anak kita, tetapi kita sekaligus menabiskan hati kita untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Satu lagi, siapa yang peduli dengan Hana? Dia seorang janda kan? Para pemimpin agama di bait Allah pun takut mendekat. Si janda tua yang tak boleh diambil keuntungan apapun. Bukankah Hana juga sedang menggambarkan keberadaan Yesus yang akhirnya memasuki fase kesendirian ketika ia kehilangan semua orang demi ketaatannya kepada Bapa? Dua orang tua, dua orang lanjut usia, dua orang miskin, dua orang ini menjadi saksi upacara keagamaan bagi Yesus. Allah mengutus mereka untuk menjadi saksi dari sebuah peristiwa keagamaan yang mungkin dianggap sebagai peristiwa rutinitas biasa. Allah tidak bertanya apakah jawabmu, justru Allah berbicara apa yang harus sang anak lakukan. Menjadi saksi meski sampai pada tahap melihat apa yang anak itu lakukan. Saksi itu bukan sekedar sebuah seremonial agama. Saksi itu menggendong dan mentransfer kehendak Allah bagi kehidupan sang anak. Cerita ini akhirnya ditutup dengan kembalinya keluarga Yesus ke kota Nazaret. Usai upacara keagamaan, kita akan pulang seperti biasa. Namun anak ini bertambah besar, kuat, hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Sebuah upacara keagamaan hanya membutuhkan beberapa jam saja. Kebiasaan kita adalah usai baptis, kita pulang dan makan minum bersama, sejenak bersuka cita karena anak kita dibaptis. Lalu pertanyaannya, usai itu apa yang kita lakukan? Bukan kembali ke komunitas sebenarnya, tapi kita belajar membiasakan anak kita untuk hidup dalam komunitas yang Allah kehendaki. Anak kita akan bertambah besar, bertambah kuat, cerdas. Namun apakah dia berhikmat, terutama apakah kasih karunia Allah ada padanya? Semua yang datang dalam ibadah ini, kita yang membaptis anak-anak kita seperti Yusuf dan Maria, berdiri membawa anaknya. Simon dan Hana berdiri seperti para saksi. Allah bisa berpindah tangan dari orang tua ke saksi saat dibaptis. Anak bisa berpindah tangan dari orang tua ke saksi saat dibaptis. Pendeta mengucapkan berkat. Sang anak bisa merespon dengan diam, senyum atau menangis. Lalu di manakah Allah? Itu dipertanyakan oleh Injil Lukas. Posisi Allah ialah dia tidak lepas dari kasih karunia. Bukan hanya pertumbuhan fisik yang menyertai Yesus, tetapi kualitas spiritual lah yang dipertaruhkan dalam teks ini. Dan ini bukan pekerjaan mudah bagi tantangan hari dan masa depan anak-anak kita. Orang tua dan saksi, jangan berhenti berdoa agar Tuhan tidak beranjak dari posisinya untuk masa depan anak-anak kita. Selamat Natal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Lengkapi kami, kuatkan kami, untuk kami masuk lebih dalam dari semua kebenaran, karena kebenaran sejati itu hanya ada di dalam kehendak dan tuntunan Roh Kudus. Amin.